Selamat pagi, kami dari kelompok 5, PGA 5. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai pentingnya pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Saya Cik Wahida Manik, NPM 2201-01-0215. Saya Fitri Alicia Tambah. Saya Nesila Tanzari Wirifani. Saya Natasha Saputra Tamunan. Saya Jeffer Mandung. Saya Alicia Claudia Raja Buku. Baik, di sini akan dijelaskan teman saya mengenai pengertiannya. Pengertian pendidikan kewarganegaraan menurut AJI 2013, mata pelajaran PPKN merupakan mata pelajaran yang mempunyai misi membina nilai, moral, dan norma secara utuh, bulat, dan kesinambungan. Sedangkan menurut Polisi dalam buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan pada tahun 2004 adalah aspek pendidikan politik yang berfokus pada peranan warga negara dalam kehidupan bernegara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan sesuai dengan ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Menurut Depdiknas tahun 2006, tujuan pembelajaran PPKN adalah untuk memberikan kompetensi kepada peserta didik agar dapat berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan serta dapat berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peserta didik juga diharapkan dapat berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter bermasyarakat di Indonesia agar dapat bersama dengan bangsa-bangsa lain. Menurut Jahiri tahun 1994 dan 1995, tujuan pendidikan kewarganegaraan juga mendukung keberhasilan pencapaian pendidikan nasional seperti mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan, kepribadian mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Fungsi PPKN di sekolah dasar, pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai sarana untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya, berkomitmen setia kepada bangsa dan negara Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan pentingnya pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar lebih mengarahkan siswa untuk selalu berinteraksi dengan guru maupun dengan temannya. Maksudnya agar siswa lebih banyak melakukan sosialisasi dan berorganisasi. Tujuannya untuk membangun karakter siswa sebagai makhluk sosial yang diharapkan mampu menjadi warga negara yang baik dan berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana untuk membentuk siswa menjadi warga negara yang mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban, dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab, dan dapat menyelesaikan masalah pribadi. Di sini saya akan melanjutkan tentang dampak apabila pembelajaran PKN tidak ada di sekolah dasar. Seperti yang sudah diketahui, pada dasarnya pendidikan PKN disebut sebagai pendidikan karakter, yang dimana pendidikan karakter ini bukan hanya berguna saat anak murid atau siswa berada di sekolah saja, melainkan juga di rumah atau di lingkungan sekitar. Apabila pendidikan PKN tidak ada, kemungkinan besar yang terjadi adalah peserta didik tidak akan memiliki sifat toleran dan sosialisasi yang baik, dan juga terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tidak teratur, bahkan bisa saja memicu kehancuran. Contohnya saja, jika seorang anak tidak diajarkan tentang norma sosial, maka sang anak akan berbuat semaunya pada orang lain, bersikap membangkang dan suka mencari keributan. Inilah yang membuat perselisihan itu muncul dan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Maka dari itulah pendidikan PKN haruslah ada di sekolah dasar, karena sumber manusia yang baik itu dibentuk sejak kecil, salah satunya di sekolah dasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Menurut diskusi kami, ada beberapa metode pembelajaran PPKN yang efektif bila diterapkan di sekolah dasar. Nah, yang pertama ada metode contextual teaching learning, di mana kita menggunakan waktu, yaitu waktu masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Kita juga menggunakan lingkungan budaya, sosial,
pribadi, ekonomi, dan politik. Yang kedua ada metode kegiatan sosial dengan cara mengajak peserta didik untuk bersosialisasi kepada masyarakat. Metode ini menjadi pendorong partisipasi aktif siswa dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial dalam masyarakat. Yang ketiga ada metode bercerita, di mana menciptakan pembelajaran PKN yang menyenangkan dengan metode bercerita sangat baik dalam membangun karakter dan kepribadian siswa. Yang keempat ada metode video animasi, di mana pendidik akan memutarkan video animasi yang berhubungan dengan pembelajaran PPKN, akan membuat para siswa dapat menyimpulkan dan dapat mengambil makna dari apa yang disajikan oleh pendidik. Yang terakhir ada metode games, pembelajaran yang menggunakan aplikasi permainan atau game yang telah dirancang khusus untuk membantu dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan game-based learning ini, kita dapat memberikan stimulus pada 3 bagian penting dalam pembelajaran, yaitu emosional, intelektual, dan psikomotorik. Begitulah hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.